Suki, Wahayaya, Wahamatilah, kalau boleh fungsi mantan gede, lepongan. Insyaallah ini ketua PKB berjumpa, alhamdulillah. Wah, Pak Fadis itu mesti. Jangan otak, yang mikir nggak apa-apa kita kali, tobatnya di tobatnya. Nanti berguna pro, terkait dengan kabel. Jadi syaratnya orang haji itu bukan hanya asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tapi mengingat bagaimana kesadaran yang ditanamkan oleh Khalilullah Ibrahim alaihissalam melalui yang kita kenal, bahkan di hakikatnya juga ada dimasukkan dalam salah satu doa iftitah. Apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu berat itu. Karena sholatku, ibadahku, urip matiku. Bila. Kemudian Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang yang benar. Ibu yang ngaji tapi infaknya di siang. Soalnya saya tidak yakin dua otak bisa bekerja satu waktu. Jadi otak kanan dengan otak kiri tak mungkin bekerja satu waktu. Jadi kalau otak kiri dia bertobat atau mengaduri. Halo? Otak kanan mencerna pengajian. Kau bisa kan? Tapi apa sih yang salah beli jawabnya itu sekarang 100. Tapi mereka jangan jujur. Jadi salah ngomongnya. Baik. Bapak Ibu, kita pertama aturkan ucapan yang kepada beliau Pak Presiden kita, Pak Kiai Habib Ghazali, Pak Doktor. Alhamdulillah dengan semangat beliau mengumpulkan Bapak Ibu semuanya. Kemudian kesemuan kita Pak Farid. Saya ketemu Pak Farid tadi, tak kira Pak Farid yang calon ya, ternyata sudah mau menjadi tim sukses. Dan dulu waktu saya ngisi ini sama beliau masih semangat ya, calon ya. Dukung, tapi ternyata beliau sadar kalau beliau ini kayaknya sudah memberikan kesempatan pada yang muda. Halo? Beliau ketua rela jadi tim sukses luar biasa. Dan tim suksesnya beliau selalu makbul lah. Tuhannya itu Tuhan spektor terus sekali. Ini maksudnya ibu. Sebenarnya ibu biasa tenang boleh. Jadi beliau ketua, insya Allah yang penting nanti Muhammadiyah bisa kompak. Ya insya Allah sudah banyak contohnya. Sudah banyak contohnya ketika Muhammadiyah dengan NU bisa kompak, insya Allah. Kalau yang mimpin daerah itu kader-kader Islam ya insya Allah. Ya seandainya Malaysia yang diomongi kapan lah yang berapa ya. Halo? Apa kalau ngerti malahan ya? Jadi insya Allah. Tinggal nanti kekompakannya gimana. Baik Bapak Ibu, saya di kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kita tadi surat At-Taubah 119. Ini sering saya sampaikan, tapi selalu saya ulang-ulang terus. Karena ini ayat pendek tapi kandungannya luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la ilaha bertakwalah kalian kepada Allah. Anda sudah tahu penjelasan para ulama takwa ketiga. Satu apa? Al-khauf. Dua al-hadr. Dan tiga al-wiqayah artinya. Halo. Ini ngaji kalau orang nyatet memang kaya. Oh ada nyatet. Si orangnya bukan orang nyatet tapi memang langsung lebih file. Cuma boleh menggunakan jeron gitu. Satu apa? Al-khauf, takut. Dan khauf itu sebenarnya menjadi inti dari iman. Khauf itu inti iman. Karena satu-satunya yang menyebabkan orang itu dalam hidup tetap lurus hanya takut kepada Allah. Ya, karena takut kepada Allah itu lahir dari keimanan akan kemahakuasaannya, bahwa Dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Maka muncul rasa takut. Ya. Kalau orang belum paham ini, nah sekarang kalau hanya dimandori orang, diawasi orang, ada jeda di mana mereka nggak lihat. Mati lampu. Berapa kayaknya?
Apa nih? Atau kuat itu nih mungkin. Trafo ya. Kopernya apa ya? Anu dah. Kurang. Berarti kurang gede. Baik, Bapak Ibu. Ada kaget? Kaget. Yuk ya isi. Lihat api dari sana kayak LED gitu. Baik, sampai mana dari khauf ya? Khauf ya. Yang kedua apa? Al-hadr, waspada, hati-hati. Ya, jadi takwa itu apa? Kehati-hatian. Ya, saya kasih ingat betul itu. Bagaimana Imam Ibnu Katsir rahimahullah menuliskan itu. Kalau yang saya punya, di rumah saya punya beberapa kitab tafsir Ibnu Katsir ya. Dari yang sabunnya coklat sampai sabunnya hijau, dari yang kertasnya kuning sampai kertasnya putih saya punya itu. Sama-sama Ibnu Katsir, cuma beda cetakan aja. Itu kalau yang cetakan Beirut itu yang sabunnya hijau itu halaman 20. Bagaimana Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengutip penjelasan dari Imam At-Tabari. Beliau juga mufasir tapi lebih senior dari Imam Ibnu Katsir. Kita ceritanya ini pada nyambung apa orang ya? Orang kayak yang boy. Kalau pada goblok. Kalau diceritain artis loh ya, nyambung nih walaupun gaji-gaji artis dari ibu. Halo. Gimana Bu? Iya. Bocornya apa dihina sama Bu? Oh. Bisa. Kurang lanjut berarti kan? Anaknya si nomor loro jenenge siapa? Torik. Asyura. Omal banget ini kaji. Baik lanjut. Jadi Imam At-Tabari dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Di situ disebutkan riwayat percakapannya Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab tentang makna takwa yang saya tadi artikan dengan al-hadr. Al-hadr itu apa? Waspada. Jadi sekelas Umar bin Khattab saja itu, padahal beliau dikatakan afqahun nas, orang yang paling faqih. Faqih itu berarti ilmu hukumnya itu paling mendalam. Bahkan beberapa kali beliau dibenarkan oleh Allah. Malah pendapatnya Abu Bakar dan Rasulullah malah salah itu. Yang dibenarkan siapa? Umar bin Khattab. Sekelas beliau saja masih sering diskusi dengan para sahabat. Ya, di antara yang sering diajak diskusi adalah Ubay bin Ka'ab. Karena Ubay bin Ka'ab ini dulu mantan ahli kitab, mantan pendeta Yahudi yang menguasai Taurat lah. Perjanjian kalau sekarang perjanjian baru gitu, lama. Kalau dulu apa? Taurat. Jadi dia menguasai sehingga diajak diskusi. Halo. Halo. Kue sekelas Umar bin Khattab apa main? Setelah si ngomong lebih balik kaji. Aja menambah kaji terus kau ngaji angel. Halo? Oke. Balik kaji itu udah ngajinya apa? Si mending pangkat mudeng nomor loro. Bener. Lah ya, yang suaranya ya maklum lah. Mau saya kalau si pengajian tua-tua begini, terlihat wajahnya. Itu dari mana ada sini ya? Orang tapi minuman dong. Ada yang beli nggak? Tapi benar. Mus maklum kan? Halo? Jadi si maning tak di situ dengeri. Ya, kenapa? Saya sangat percaya dengan ilmu agama. Memahami ilmu agama itu bukan sekedar kecerdasan. Kalau bisa cerdas Yahudi, cerdasnya orang apa Pak? Halo? Kalau bicara pemahaman agama, orang Yahudi ngerti banget alladzina apa? Atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang mereka ahli kitab ini ngerti Nabi Muhammad, ngerti ajaran, ngerti apa sebagaimana mereka kenal anak mereka. Kurang apa? Tapi untuk agama tidak bukan hanya kecerdasan, tapi apa? Mayuridillah bil khairan yufaqihu fiddin. Ya, kalau Allah sudah berkehendak nyampein beberapa kebaikan untuk si A, udah difahamkan agama. Itu ya Mbak? Jadi dengan ngaji mangkat
mudeng nomor. Penting ikhlas teka ngurungna. Kang. Dua itu diterangkan gue mau apa? Ya. Nanti Allah fahamkan. Ya. Paling ibu-ibu kan rajinnya. Masih talim apa BBM itu? Ya kami pernah nggak? Udah masih talim dia, ada ibu-ibu baik. Maksudnya ibu baik namanya? Kok baik? Tapi jadinya ibu baik kan berubah-ubah. Ya insyaallah. Baik kembali tadi. Salah Umar bin Khattab Ubay takbir anit taqwa. Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay tentang takwa. Faqala. Maka Ubay yang ditanya bukannya pintar kayak kita, tapi jawabnya itu dengan dialog lagi. Adab ya kalau orang pada pintar, yang ditakoni itu bukan langsung si benar dia bukan, tapi seperti sharing diskusi. Ya Umar, amas salat tatari kanda show. Terus kata Ubay, wahai Umar, amas salat satu kafir. Pernah kamu berjalan yang penuh dengan duri, syauk. Syauk itu duri. Makanya durian itu bahasa Arabnya Abu Syaukah. Abu sing dua Syaukah berduri. Ya, jadi pernah nggak lewat jalan yang penuh duri? Ya kalau di Arab ya kayak gitu, kalau di Indonesia ya jalan kalah, jalan kayak legong sing dia si bodol kan. Halo, sing jalannya kayak kali garing. Berarti kali Sanggaran. Yes gitu kan. Maka orang jawab bala. Ya pernah lah saya lewat jalan yang seperti itu. Ditanya lagi, wa madza amilta? Nah, kalau lewat di jalan begitu, apa yang kau lakukan wahai Umar? Umar menjawab, syamartu wajtahadtu. Apa? Syamartu wajtahadtu. Kata-kata syamaru yasmu itu jarang dipakai ya. Di bahasa Indonesia harus buka kamus itu. Dan ini kan bahasa tahun zaman Nabi, zaman sahabat ini. Bahasa sekarang di kitab-kitab kontemporer kata syamaru yasmu udah jarang dipakai. Jadi saya cek, oh ternyata syamartu itu kayak gini Pak. Ini baju dikekanya. Aman. Nah sekarang lanjut dengan kayak gue berarti harus apa? Udah, yang pertanyaannya salah. Siap. Masya Allah ya, dan sini sih. Untuk ya seperti itu menggambarkan sesuatu yang gini, kayaknya mestinya tandani gitu kan? Apa? Dulu. Siap. Ya jadi mau apa? Bersungguh-sungguh. Jadi benar-benar fokus. Ya cancut tali mondola. Bahasanya ya. Wastahatu berarti apa mengarahkan? Pikiran maksudnya. Itu kan duri tentu mikir di jalan sing ora dengar ini. Aku lewati itu sampai aku bisa melewati. Ya. Maka si Ubay bin Ka'ab langsung jawab, "Fadzalika taqwa." Nah, gue sejatinya ini jenenge takwa. Jadi Ubay itu menggambarkan kehidupan bagaikan jalan yang penuh apa? Duri. Bukan berarti kita harus kita lewati. Tapi melewati dunia yang penuh duri kehidupan sudah pernah saya sampaikan berkali-kali. Jadi sing biasa ngaji kalau nyong paham wajahnya ini. Yang sebagian kayaknya jarang ngaji kalau nyong ini. Sing biasa ngaji kalau nyong nanti sudah sering saya jelaskan itu. Duri kehidupan ada berapa? Yang bisa jawab boleh pulang. Apa hubungan tim sukses yang bisa jawab dapat 100.000 dari tim sukses. Ayo, apa? 3, 1 apa? Al-hawa. Hawa nafsu, syahwat itu duri. Ya. Kedua apa? Syaitan. Minal jinnati wan nas. Yang ketiga apa? Al-musibah. 3 ini yang orang bikin goyang ini duri.
Jadi kalau orang bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa tahan godaan setan, bisa menerima musibah dengan penuh keridhaan, ya, dan kemudian mengubahnya menjadi energi positif, ya, lalu dalam bahasa saya opportunity oriented, not trend oriented. Jadi itu berorientasi peluang, jangan berorientasi ancaman. Itu nanti jadi kebaikan. Halo? Bu? Nek jangan bojo pelit, galak itu peluang atau ancaman? Nek jangan bojo pelit, galak peluang atau ancaman? Peluang? Peluang dibuang. Makanya nek bojo wis ayu ora, cewek. Halo? Boros. Peluang atau ancaman? Peluang. Tapi nek pengenalan ngomong peluang itu kudu benar. Peluang untuk apa, Mas? Dibuang bojo maninggal. Pengenalan benar itu. Karena bayar lah, ya Bu. Kadang-kadang pengenalan Peluang bojo maninggal. Iya, pergi tapi kan dia. Mana sih? Iya, pengenalan sampai ngomong batul ya. Nah ini yang kedua al-was pada. Jadi hidup itu harus waspada. Yang ketiga apa? Al-wiqayah. Waqayah itu menjaga diri jangan sampai susah, jangan sampai sengsara. Jadi kuncinya jangan membuat murka Allah. Makanya kesimpulan takwa itu dikutip oleh siapa? Bukan dikutip, diungkapkan oleh Afif Abdul Fattah Tobar itu. Takwa itu apa? Ayat takiyal insanu ma yaqdabu bi rabbuhu wa ma fihi dararun li nafsihi aw idrarun li ghairihi. Itu takwa. Itu orang ayat takiyah menjaga diri jangan sampai membuat murka Allah, membuat bahaya pada diri sendiri dan pada orang lain. Ini tapi saya tidak menjelaskan itu, saya mau menjelaskan yang kedua. Yang kedua Pak, wa kunu masodikin. Itu tadi atau ayat berapa? 119. Jadi pesannya, takutlah kamu kepada Allah ketika hidup, hati-hatilah dalam hidup, jaga dirimu. Itu makna takwa. Wa kunu masodikin. Jadilah kalian bersama orang-orang sing bener. As-sadiqin itu siapa? Saya bukan tafsir Ibnu Katsir lah, ini tafsir yang paling mengkabar ya di antara tafsir yang ada gitu. Karena memang tafsir riwayah, walaupun ada sebagian Israiliyat di situ ya. Yang Israiliyat tidak kita ambil. Beliau menjelaskan yang dimaksud jadilah bersama orang yang benar itu apa? Usduqu walzamu sidqa tabur ma'ahli. Wa tarju minal mahali wa yaj'al lakum min umurikum makhraja wa faraja. Jadi bahasa kamane kowe kepengin kumpul karo wong sing bener nang surga. Kepriwe carane? Ya kowe kudu dadi wong bener dhisik. Cukup dari wong bener bukan walzamu sidqa. Ilzam paksa dirimu untuk istiqomah dalam kebaikan, dalam kebenaran. Baru takut rumah ahli. Baru pantas karo kumpul karo ngomong sing benar. Wa tanju minal mahalik. Nanti kamu di dunia hidupnya akan selamat dari berbagai mahalik, ya, kesengsaraan, kesulitan, kesusahan yang membinasakan. Wa yaj'al lakum min umurikum makhraja wa faraja. Dan Allah akan menjadikan segala persoalan hidupmu selalu ada makhraj. Apa makhraj? Wa faraja, celah. Ini menjadi syarat karena Imam Ibnu Katsir orang yang afqah. Orang mungkin mau tambah iman masalahnya berkurang, orang mungkin Pak. Jadi jangan pernah berharap balik kaji orang bermasalah. Balik kaji masalahnya tambah banyak, tapi Allah berikan makhraj. Jangan keluar. Karena orang semakin imannya meningkat, ujiannya semakin. Apalagi kalau kepengen dicintai Allah. Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah kalau mau mencintai satu kaum atau seseorang diuji dulu, diberi yang susah-susah yang dia tidak suka. Faman radiya falahu ridha, kalau dia ridha Allah berikan ridhonya. Faman sakhita, tapi barang siapa yang benci, mengeluh, orang senang,
Dan jenengan waktu haji sudah dapat pengalaman luar biasa. Halo? Mari haji tahun siki. Nyong sudah wasal operasi nang anak-anak. Kalau dipajang di warung. Bisa kopi kapal api, anak juga. Apa sih orang siki? Halo? Jadi sekarang itu sudah makan 3 kali. Ya, terakhir kapan? Terakhir dari 12. Sekarang udah 3 kali makan. Walaupun ya kaya, tapi enak. Fasilitasnya udah bagus lah. Ya sudah mending dibanding. Karena saya pertama haji 97. Saya pertama bimbing haji 97. Saya baru 21 tahun. Dan kondisinya waktu itu masih haji kedua saya 2003. Ya, usianya baru 27 tahun. Itu saya ditugaskan bimbing Banjarnegara. Ya, jadi sudah jadi petugas saya sudah sejak dulu Pak. Jadi tahu lah perkembangannya sampai yang kemarin. Halo? Wingi dan ujiannya betul-betul karena fasilitas sudah lengkap. Ujiannya memang tinggal kesungguhan kita untuk ibadah. Kadang-kadang fasilitas lengkap malah bergumaring dinding kok. Karena balik kaji si putih, orang kepanasan. Halo? Malah lumpuh. Dan kamar tuh, kaki malah turun. Maka Bapak Ibu, nah, saya ingin sampaikan sekarang. Mabrur, itu dikata bir kembali. Mabrur itu sihotnya maf'ul. Sihotnya apa? Maf'ul. Kalau di Pertamina kan ada bahasa terbarukan. Apa makna terbarukan? Halo? Bahwa yang namanya terbarukan itu kan sumber daya alam itu dia harus harus ada orang yang melakukannya. Mabrur, kita akan jadi baik bukan datang sendiri. Ujung-ujungnya terus balik kaji ujung-ujung mabrur. Baru diusahakan. Dan ibadah haji salah satu, menurut saya malah satu-satunya ibadah yang bernilai napak tilas. Salah satunya. Karena dari ritual, dari ihram, tawaf, sa'i, lempar jamrah, itu semuanya ada kisahnya sebelumnya. Yang namanya napak tilas harus menghayati. Saya 2003 ditugaskan di salah satu kabupaten di sini. Waktu itu manasik belum wajib. Halo? Mau sama biasa dilihat buku kan dari kapan macamnya. Dan itu kejadian nyata. Ketika dibimbing tawaf, waktu itu ibadah langsung rawat terserah loh. TPI 1 urusi wong perlu ngatus sampai nggak mungkin lah. Itu jam kejadian ada ibu tawaf baru 4 kali jalur mandek Pak. Subhanallah. Ya bu ini masih di kampung. Kalau nanya bayar gue lagi. Ibu ini kan ibadah. Ini bayar larang-larang muter-muter dong ini. Jangan kalau sudah dilatih di sini bisa ketawa. Ibu ini memang bertanya betul-betul dari ketidaktahuannya. Halo? Mereka bersyukur dengan ikut KPIH. Bayangkan 2003, apalagi tahun 90-an. Saya 97 bimbing haji pertama ya apa? Kurang ngerti ya ngomong kadang-kadang. Petugasnya setengah mati itu yang ngecek-ngeceknya. Ya, fungsi lagi bimbingan kadang-kadang pada jadi ahli tafsir kabeh. Mau beda di WA hari ini kesini daripada ribut. Kalau sing mereka ribut sing ora prinsip ya. Sing ribut lambi kudu. Kudu kan joko loh. Lambi ini wis ribut di rumah nih. Ayo sampai sing mikir berkudu kalau lambi cung. Oh enggak ada? Yang alumni kemarin 2024 cung. 24 ya Allah, oh, saya kasih kan berseragam, kasih anyaran ya, iya, alhamdulillah gitu.
Ini pada protes apa? Enggak ya, manut ya? Alhamdulillah. Tapi golongan saya ini cuma ada ngobrol. Nah Bapak Ibu, tadi saya bilang, mabrur itu perlu usaha. Bahkan menjadi sebuah barusan. Karena dia yang betul-betul terbaikan. Dia akan menjadi baik. Dan haji itu, menurut saya, ujian terberatnya justru pada perilaku keseharian ketika melaksanakan ibadah di sana. Kalau yang tolak bocah TK beteng, loh, sakit teh, kalau yang japro jadi kan biasa kayak kita dong. Jangan kan japro sing gede pakel sing dulu halo, sarung mempunyai fungsi. Memadami bibi ya oke. Iya kan? Kalau hanya begitu kecil, tapi yang lebih berat ujian-ujian itu justru terjadi di selama kita dalam proses haji. Makanya ada rahasia, ada makbul, ada mabrur ya. Kalau makbul itu terkait dengan rukun, syarat, wajib, itu mabrur. Asal terpenuhi rukun, syarat, wajib itu sudah makbul, diterima. Karena syaratnya administratif. Tapi yang berat apa? Mabrur. Apalagi lihat persyaratannya Imam As-Sunani itu dalam kitab Subul Salam di Kitabul Hajj. Kalau di kitab itu kan kitabnya bab lah ya. Kitabul Hajj itu dijelaskan di situ. Al-mabrur huwa ayyadharu ala sahibihi bi an yakuna haluhu ba'dahu khairan min halihi qablahu. Itu yang berat. Yang namanya mabrur itu keadaan orang yang berangkat haji sak konduripun langkung sae. Terimbang sak derejipun. Saya banyak semuanya. Makanya tadi saya bilang kalau kita pengen jadi orang yang benar, dihubungkan bersama orang yang benar, kudu jadi orang benar sih. Lah balik kaji, wis bener dong kaji nih. Sudah pada menang ya. Saya itu kalau pulang bimbing haji biasanya di bis sebelum nyampe Purwokerto saya kasih tausiah 2 hal. Karena 2 hal ini yang langsung menghilangkan ibadah kita. Jadi biasanya kan saat tekan Purwokerto dengan bis ke Solo, saya langsung pegang mic biasanya. Kemarin saya capek jadi orang. Saya ingatkan 2 hal. 1, Bapak Ibu nanti kalau udah pulang ke rumah ditanya pengalaman ibadah, hati-hati kalau cerita tentang ibadah. Jangan sampai muncul ujub dan riak. Yang mesti mau kan takut kepengen ibadah kan gitu. Dan dengan kalau menceritakan dengan penuh kebanggaan itu sudah ujub. Begitu ujub, profesor setan tak. Kira-kira sih gue udah mau balik ke Cina, setan itu setan udah kecil lah. Setan sih mesti katanya. Halo? Apa maning sih gue dari api itu spotong. Halo? Langsung begitu ujub, setan lebuk langsung. Iya ya, alhamdulillah gue jadi mau kadang-kadang mau kepengen. Gue kan mengajar sesuatu, wah jadi pada saat ini gue kayak nasi bukan. Bisa ketuklah itu ujub besar ngabung nanti pes. Halo? Itulah yang paling Rasulullah takutkan. Inna akhfafa ma akhaf alaikum asyirkul aswar. Wa masyirkul aswar ya Rasulullah? Qal ar-riya. Hal yang paling aku khawatirkan di antara yang aku khawatirkan terjadi pada umatku adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Cuma jangan cuma riya, tapi sum'ah. Cuma pengen wong lihat kumu. Cerita sih banyak nih. Dia pada mana? Berarti ini pada. Dan kalau sudah ibadah dicampuri syirik kecil, pahalanya masih ada. Habis. Hanya dengan ucapan, aku jadi orang selu. Halo? Waktu asal wikiran, waktu sedang ikutan dulu orang selu.
pasar kaki yang diletakkan. Ya Habibie pada menang kan pada curiga. Ada pada nyesel hilang pahalanya. Sepele ya, tapi menghilangkan pahala. Yang kedua saya bilang apa? Dua, jangan cerita keburukan orang. Karena kadang-kadang balik kaji barang kita pakai dewek terus ditakoi, lah kayak sih Pak Kaji bangun brek, loh ketutup. Halo? Halo men? Kemudian, loh dijadi orang tamu terus. Wis balanya hilang, tambah bosan rasanya. Jadi ibu kaji itu, ibu kayak ini. Padahal dia nonton saya apa-apa, orang ditokna. Mulai ngobrol siji pergi tepur. Sama si Ibu ini jauh. Ayo ber. Udah 2 hari ini udah habis kita. Dengan ria sunnah habis pahalanya, dengan ngerasa imam. Tapi kan barang nyata Ustaz, justru barang nyata itu yang kita ceritakan itu setara dengan makan bangkai saudara. Nek orang nyata tambah lobo mani, terusannya namimah riba. Yang namanya riba itu dikruka ahok, maya kenal. Kau menceritakan keadaan saudaramu yang kalau dia dengar dia nggak suka. Satu misalnya diceritani pelit. Halo? Ayo. Nah kasih, ayo, tapi kentutnya mah. Ngorok maning, langsung. Emang kentutnya aja udah bisa kentutnya. Ini meh, ngomongin nggak sih mana? Ujungnya warna apa? Biru. Betul itu, makanya nanti para pembimbing diingatkan betul itu. Kalau udah pulang mau sampai ke Cilacap, kira-kira sangat buntu lah ya. Diingatkan itu. Kenapa? Karena biasanya ke setengah buntu sudah melek. Kayak kamu, kalau sampai ke Rojonya sih udah merek keluar gede. Makan mulai, lebih, makan taman. Memang repot. Tuh, jadi itu ya. Maka Bapak Ibu, haji itu paling tidak ada 3 nilai lah dari ritual haji kemarin. Saya ambil 3 saja. 1 ihram, 2 tawaf sa'i. Tawaf aja lah. Saya nggak cukup waktunya. Jadi sudah Rasulullah belum haji kayak gini pengajian juga bisa lebih orang. Mungkin sudah banget gitu. Jadi sama yang terakhir tentang jamarat boleh lah, tapi nanti kita lihat. Pertama tentang ihram. Ihram itu mengajarkan apa? Al-Imran 109. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ila Allahi turja'ul umur. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi dan semua yang dimintai bertanggung. Ihram itu kan simbolnya itu. Kita di hadapan Allah siapa? Maka hal yang paling remeh, potong kuku bukan hal remeh. Dalam kondisi ihram aja nggak boleh. Dan itu bukan milik kita. Boleh nanti nunggu tahallul. Halo? Maka pada saat itu kita sedang ahramtulillah, sedang memuliakan diriku hanya untuk Allah. Kan selama ini kalau kita hidup gak pernah begitu. Selama ini kita hidup merasa lambe-lambeku, mata-mataku, kuping-kupingku, banda-bandaku, anak-anakku, bojo-bojoku, sikil-sikilku. Sehingga karena orang muda ambil muda. Kalau orang ingat banda-banda muda itu terbantahkan dengan ihram. Orang haji itu gak pikirannya begitu, Pak. Jadi sikil semua ngomong hati-hati maning. Ambilnya kudus. Loh, Allah kalau mau dalam sekejap lambe kita tidak keluar suara bisa? Bisa. Jangankan mengambil nyawa kita aja bisa. Kalau takziah banyak peristiwa. Saya berapa kali takziah yang
Istiqlal itu selalu biasanya sering cerita, Ustaz mau semalam itu sare biasa saja. Karena sih, gak baru bersubuhan, saya mandang kesel, mereka top bablas. Halo? Iya. Kau kan yang mau ngobrol takziah. Bini Isya sih masjid sih, kau bukan barunya. Mana Isya subuh sih barunya? Paham kan? Ya kenapa? Maksudnya dipundut ya? Kalau mau ikut lenceng dalam. Begitu ngomong lagi ibu langsung. Kan sih biasa dosa lambe sama. Siapa sih biasa dosa lambe? Ibu. Sing lambe tipis orang ngomong wadon. Orang wadon menanya. Wadon mesti lambe. Ya kan wadon kencok moni warung moni mah. Coba siapa yang kemarin selama haji sama sekali tidak pernah komplain tentang makanan? Coba. Buka panganan. Ini dia gimana? Malah tebak-tebakan. Coba ayo. Jangan masak rumah bu, Pak, ngomong ya. Jadi kan masak rumah, sedina masak video ya. Tiap hari masak, bukan orang. Besok masak apa? Kadang-kadang misalkan bapak beceran kan bingung. Halo? Bukan bingung regane Pak. Masak apa maning? Kemarin kalau waktu masak kue, bojone ngomong, jadi gimana? Nek Bu Farita boten nggih. Pak Farita orangnya ngelesol nggih, karena ngomong nggih gitu. Soalnya Bu Farita ora tau mah. Nama beliau kan istri modern. Ya, jadi kalau sering masak jangan true wife, istri sejati. Sering masak nanti bojone kowe nek ora makan makanan masakan istri itu rasanya kurang. Ya. Karena pas masak ditulis semuanya. Kalau bapaknya muruk, ganti muruk lah. Muruk. Sedap. Ya bu, jangan ditulis orang, tapi boleh nyicipi kan. Sebulan lagi. Tapi istri modern kan nomornya ya Pak. Dan istri modern kan senangnya apa? Tuku matang dingin. Akhirnya tukunya microwave. Jadi bukan microwave tapi microwave. Tuku matang dingin. Makanya itu disebut keluarga penuh kehancuran. Misalnya kemarin, waktu orang ngerti loh juga. Ya kalau ada kesamaan peristiwa. Baik, itu kembali lagi. Jadi para haji, kalau kita mengamalkan nilai ini itu sadar betul, maka semuanya serba harus hati-hati, waspada. Mata juga udah hati-hati, telinga juga hati-hati. Sikis orang sembarangan tuh dulu, anggaran promosi rapi kan harus berbalik. Baiklah baru tapi baru kira orang malah asal sinyal. Pura-pura orang komador ya Pak. Kata orang perhatian tapi kupikir langsung boleh sinyal. Jadi kan tahu orang pembantuan yang sayuran pasar. Tekniknya ngeri banget Pak. Sing dijagal wortel, sing dinyang timun. Dijagal wortel timunnya kira sekilo. Kayak orang bangun ya Pak. Namanya larang-larang ini bingung patang ibu. Kayak sing dijagal wortel. Padahal sing dinyang apa? Kayak wortel Pak. Mulai dari sekali melu di pasar, di wis kenyang ya wis 5.000. Kita go separuh.
Timnya tulis setengah kilo, kira ditimbang imbui. Pedagang kain berbangkrut weh. Dari sini gizi. Halo. Jadi pelajari. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia purpose right not property right. Jadi mau ngirim kue, pur hak pakai itu hak milik. Maka sekelas haji sadar, innalillah, semuanya milik Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah, kita bertanggung-jawaban. Harta kita diminta bertanggung-jawaban, tubuh kita nanti semuanya akan diminta bertanggung-jawaban. Itu haji, Pak. Di mana-mana, jadi saya bukan semuanya, singkat saja lah, sesederhana itu dulu. Jadi ihram itu pelajarannya itu, makanya nanti begitu tahallul halal lagi, silahkan. Sudah dibekali cukup lah. Ya, dan makanya orang haji itu sudah lebih hati-hati, nanti hati-hati, dengarnya hati-hati, kakinya juga sekarang lebih hati-hati. Dan sing ngerasakna, kalau saya mungkin jujur baik ini sing pas haji itu kan kesempatan ibadah, tapi seorang mikir apa mau mikir ibadah, kok sampai serat lah suaranya kita baca Quran dan zikir. Oh, karena serat kita minuman es. Ngerti lah. Terus kemudian jadi jam-jam singkat kan minum banyak. Tapi pilek serat. Kita kan berperasaan baik ya. Masya Allah Pak, nanti serat. Kalau ini macam Qurannya biasa, macam Quran apa? Minum es kok. Panas banget. Yo. Padahal kesempatan suaranya serat kan saat itu. Kok kadang dewek nyanyi nganti serat, rasa limau ketupus nganti serat, dikit nganti serat kapan aja. Baca Quran nganti serat kali Ramadan. Kowe bagaimana es juga bukan? Apa itu? Padahal kesempatan kita kapan lagi? Halo? Ya, lalu kita menang baik. Nanti pada mikir kita danok ya. Nah, kedua tawaf. Coba dibuka itu surat An-Nisa ya, 93 ya. Afadhal dinillahi yaqul wa lahu aslama ma fis samawati wal ardi wa kana wa ilaihi yurja'un. Mengapa mereka mencari agama selain agama Allah padahal kepada Allah sudah aslama apa? Tunduk patuh semua yang ada di langit dan di bumi, tau'an wa karha. Tau'an wa karha itu artinya gelem ora gelem. Halo? Kalau diartikan potong-potong tau'an baik sukacita, karha terpaksa. Ya gelem ora gelem. Wa ilaihi yurja'un, kepadanya diminta bertanggung-jawab. Tawaf itu lihat sama seperti tata surya bergerak, berlawanan dengan arah jarum jam. Sama seperti DNA dalam tubuh kita bergerak, muternya berlawanan dengan arah jarum jam. Dan tidak pernah berhenti mati. Dan semuanya di tata surya itu tunduk patuh pada orang nasi ngeyel, Pak. Tawaf itu menggambarkan ketundukan kepatuhan tidak pernah henti. Hidup itu dimulai dengan bismillah Allahu Akbar. Mencium Hajar Aswad itu punya simbol ketaatan. Batu Hajar Aswad itu bukan batu apa-apa, batu biasa. Ya sebagai mengatakan dari surga. Makanya Umar bin Khattab ketika mau mencium Hajar Aswad ngomong apa? Innaka la hajar la tadur wa la tanfa. Baik waktu. Orang yang memberi manfaat, orang yang membawa madorot. Laula ani ra'aitu habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabilu nek aku orang dalam kekasih Rasulullah ngambung, itu orang suci ngambung. Halo? Ya. Jadi cuma jalan satu simbol ketaatan. Hiduplah mulai dengan bismillah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mulailah berputar. Lihat pengalaman tawaf. Agar manut ngikuti arus kepada Bob. Singanya kan sing lawan arus. Bob awake dhewe apa lawan arus? Kok gak dibentukkan tawaf urusan dagang iki lipir kan betul. Artinya apa? Hidup mengikuti sunatullah enak. Urusan di halo? Rambut keriting dikeramas wangi jos urusan di bondi. Cocok sih dasar keriting di bondi ngaca ora ayu wagu. Halo? Wong Indonesia ya ora bakal putih, wong kita tropis. Wong apa bisa diri pakai
Kok sini kenapa sih duduk di sunscreen? Glowing ini pakai ini super glowing. Yang bikin dalamnya. Yang silahkan orang glowing mana? Super glowing. Bagaimana gorengan di lapangnya cukup? Halo? Halo Bu? Jangan mesti pakai glowing kau apa? Apa sudah kenal? Paling tua kayak sejarah sih ngambil pandangan pertanyaan orang-orang ini. Jadi dimakan Pak, wah gelar-gelar kayak orang. Halo? Ini direkam apa ya? Sudah. Jadi itu doa. Dan diakhiri dengan bismillah Allah. Salat 2 rakaat. Al-Kafirun Al-Ikhlas. Dan kalau memungkinkan, setelah itu nyium hajar aswad lagi itu sih berkata. Jadi hidup sudah mengikuti sunnah manut, lakoni syariat selesai. Halo? Ujian ada mungkin lagi melakukan bahwa satu-satu sudah dibutuhkan. Halo? Ini sudah selalu kesuruhan. Halo kan? Udah selesai kesudahan. Kadang-kadang sih dorong mau lihat, kadang-kadang dorong. Akhirnya kedorong apa? Padahal kan dia kan didorongkan mana? Paham gak? Muridnya begitu, kadang-kadang dari nama orang sesuai kalau dewek. Ya memang begitu, tapi kan dia ada aplikasinya selesai. Paham gak? Sing kasih kabutan bawa gambaran kehidupan itu orang. Ada sing melawan arus, ada sing rondol-rondol, ada sing ya kan? Tapi sing tengah kalau dikir, saya biasanya kalau didorong orang saya bilang, Bapak Ibu fokus dikir, abaikan itu, dikir aja. Tapi yang dilihat lagi tolak, fokusnya orang main dikir, fokusnya dalam apa mesti, ya kan? Berdekat terus untuk didorong, biar kemarin kan ifadah. Sekarang ifadah kemarin jadi, walaupun seminggu setelah Armina masih full, karena kemarin tak banyak. Kalau saya itu sebagian jamaah itu ifadahnya setelah selesai Armina, Arbusna, harapannya sepi, enggak sampai pulang kurang terus, full dan fullnya bukan hanya lantai 1 sampai 4, full semua. Jadi bulan itu memang luar biasa jamaah banyaknya sampai petugas itu setelah Armina pada istirahat, tapi di luar dugaan masih ada hal untuk meludak. Jadi cuma bukan semua, Masya Allah. Halo, masih berapa lagi? Itu doa. Jadi kalau dia sudah pulang haji sudah lah, hidup gak usah neko-neko, lakukan ketaatan, rito dengan apa yang ada, dengan istilahnya kisut. Masa bila-bilangan yang hatinya jika yang apa masalah kisut baik. Ya perawatan iya, tapi jangan bersuap. Berhubung ini teman gak mau kayak halo? Kalau kadang-kadang bis tua mengikuti kalau kubur itu dirotokan ya. Nanti ada kurang rata, kayak putih batiknya orang. Ya, halo? Jadi begitu Pak, Bapaknya gitu ya Pak? Jom, cukup jadi orang yang lain, belajar bis tua. Karena Pak, sunatullah, kerjakan ibadah, selesai neko-neko, kan gitu? Halo? Setiap orang punya masalah sendiri-sendiri, gak usah berasani, gak usah komen. Enak banget itu. Ya, sa'i Ustaz, akan sa'i baik. Sa'i itu kata sa'i ya sangat tidak dua. Satu adalah usaha keras. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Yang kedua sa'i artinya tujuan. Saya mau tanya, kisah sa'i kisahnya siapa? Hajar. Pertanyaannya, tahu nggak kisahnya di mana? Baru melahirkan. Dalam beberapa tafsir masih berapa hari? Ada yang mengatakan berapa pekan? Siap bapak. Dapat perintah dibawa ke Bakkah. Bakkah waktu itu Mekah ya. Itu bukan padang pasir, padang batu.
Hanya sebuah lembah, ada cikal bakal Ka'bah yang dibangun malaikat. Tapi Hajar manut, disuruh suaminya jalan padahal posisinya kayak jalan kondisi cetak huruf garing gitu ya. Kalau zaman itu kan dicetok belum beras baru dibiru ya. Jalan aja. Nabi Ibrahim lagi senang-senangnya dikasih putra laki-laki, bayangkan berapa puluh tahun beliau menunggu. Tapi karena perintah Allah sudah. Baru sampai bapak turun perintah lagi, tinggal. Coba perasaan sebagai suami itu gimana rasanya? Bu, halo, bapak yang ngasih satu girbah air dengan satu kantong gandum. Roti gandum, lima kantong roti, ada tepung. Hajar ditinggal dia panik lah. Ibrahim diundang bolak-balik, Ibrahim tetap nunggu dan diam, tidak pernah ngomong. Tapi dalam jiwa Ibrahim juga, ya Allah, ini mulanya Pak Bu, kadang-kadang mulanya atau mana bukan berarti orang mikir. Saking bingungnya ngomong apa. Tapi mulanya kadang-kadang orang muda kalau setelah mati. Mati berjaga. Bapak nanti itu bukan menung, laki-laki itu bukan menung, mulanya lagi mikir ya Pak. Hujan-hujannya dengan kersulan, ini kan mulanya menung. Ini kan ngomong, oh siapa larang. Mulanya hujan yang ketone mantan lagi. Zaman sih ketone dolanan HP, tapi kan lagi scroll sekarang buat guna. Halo? Paham Bu? Nabi Ibrahim diam saja itu sampai terakhir pertanyaan pamungkas dari Hajar. Allahu amarka bihada ya Ibrahim. Apakah Allah yang memintakan ini wahai Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim baru berhenti, balik orang kuat Pak, nekoin lah, bisa. Kalau bukan ada perintah Allah. Apa kata Hajar? Kayaknya kan posisinya kayak Hajar, kayak apa gitu. Teman ya Allah, teman. Osar. Mereka itu orang tua aku bayar. Dimatang ini ditinggal dari ya. Apa kata Hajar? Idan la yudi'an Allah. Sudah Ibrahim baru begitu, Allah tidak akan menyanyiakan kita. Pergilah wahai suamiku. Sama sini ada fotonya gue. Kalau orang ini silakan suami. Aku doakan saja. Yang isinya di bawah juga karena memang kalau tahu apa macam-macam. Paling nggak ngomongnya kalau balik dari atau ngomongin mas, mau kesel sih nyong. Karena orang kalau lagunya tuh mau bensin. Ada itu karena yang udah penginapan orang yang memang udah sampai mau bensin bumi. Sampai apa kopi kalongnya dibuka. Yang mengikuti sunnah Rasul yang sering turun jawab Pak. Kan jadi pinggul tuh berboke. Kadang-kadang kelelahan capeknya nanti papa lebih tahu. Halo? Kadang-kadang kalau ada yang turun, nyuruh tak tahu turun. Mungkin ada turun ngambunyo kan ini. Ini biasa-biasa tersinggung ya. Halo? Panggil Bu. Setelah itu Hajar ngapain? Air susunya mengering, air habis, Ismail nangis. Apa yang dilakukan? Cari air. Jangan bayangan soal Marwah kayak Siki. Jadi kan pernah ke lantai paling bawah yang lihat Marwah bagian bawah sendiri, tinggi itu sampai atas, dan jalannya dulu masih tidak rata. Nek sini sih, misalnya gambar karena biasa, kelak dari minggu. Ya kan? Apalagi sakit tidak harus wudu untuk orang apa. Mau ada anak saya baby kalau sila. Jampung, ya kan? Zaman dulu coba datang ke sana lihat, ya kan? Terus balik lagi kadang lari. Nemu air nggak tuh sekali orang baik? Nemu air nggak? Jajan Hajar modelnya kayak jenengan. Dewi Allah, jauh sekali ditinggal nggak banyu. Kok kita sering tersuai gitu? Ya Allah yang murah
Ibrahim begitu pergi, beliau kemudian balik menghadap ke Ka'bah, doa. Itulah pertama kali disadarkan doa menghadap Ka'bah. Dan berdoa, ya Allah, aku titipkan turunanku di sana. Jadi bapak-bapak kan doanya orang pengen ketemu ibunya. Halo? Karena bapak keluar kali masjid itu pada sholat zikir doa ya Pak. Iya ini memang. Orang kayak kamu deh. Jadi laki-laki doanya tidak harus terlihat oleh istrinya, betul Pak? Halo para wanita, kamu nangis. Jadi sa'i menggambarkan apa? Keyakinan. Kalau sudah perintah Allah laksanakan, insya Allah. Walaupun berat. Itu kan? Kedua, kasih sayang ibu. Mulanya bapak kan jadinya mau waton. Bayangkan tuh, sering kali mau waton membesarkan. Kita cari nafkah. Nyung nang boleh nafkah kesel. Aku cari-cari mau waton rumah orang. Kali itu terang ke rumah ini, kabeh wis beres. Jadi kan rutak. Halo Bu? Bener kan? Bener. Terima kasih guys, beda kayak gini kan? Iya, jadi kan orang putih orang guys, jadi dari saya. Baik, ini. Ini pada duduk kenapa bukan sih? Pas. Baik, itu kan? Jadi sa'i masya Allah pelajarannya. Baru 3 saja udah itu. Jadi orang haji itu harus sadar semuanya milik Allah, gitu kan? Jadi sudah nyah-nyok, sudah tidak berulang, sudah berjuang untuk totalitas. Sa'i menggambarkan keadaan, tawaf menggambarkan keteraturan, makan, berada dalam satu barisan, semuanya beribadah kepada Allah, hidup dimulai dengan Bismillah Allah, Akbar, masya Allah. Dan itu tentu banyak ujian-ujian di situ. Sa'i gambar tentang keyakinan kalau kita dalam melaksanakan perintah Allah, insya Allah. Dan buktinya ajar apa? Air Zam-Zam sampai hari ini semuanya bisa merasakan keberkahan. Masya Allah. Kecuali bolak-balik ada air, tapi hajat tidak berulang. Dan Allah berikan nikmat luar biasa. Bahkan Mekah yang begitu aja sekarang orang dari seluruh dunia datang ke situ. Kan dengan pemandangannya para penarik-penarik gaya. Tapi kenapa orang jutaan orang datang ke situ? Kalau bukan perintah Allah, keberkahan dari Allah apa? Halo? Dan itu karena kita belajar dari keteguhan perjuangan ketauhidan Ibrahim dengan keluarganya. Dan makanya Bapak Ibu, ini sedikit saya jelaskan kalau lama jadi manasik ya. Ya, semoga mudah-mudahan nanti di materi-materi manasik nilai-nilai begitu bisa disampaikan. Jadi orang tidak kering ketika dia melaksanakan ibadah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Kemudian bila ada kata-kata yang kurang berkenan ya Bapak Ibu, aku melihat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.